Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Berusahalah saat ini juga. Siapa tahu kematian ada pada esok hari. Karena tawar-menawar dengan sang raja kematian tiada guna bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, sungguh merupakan kebahagiaan kita bersama bahwa pada hari ini saya ingin memberikan khotbah dhamma tentang kematian, ya, rasa takut terhadap kematian. Ya, jadi saya ulang lagi, rasa takut terhadap kematian. Pada umumnya di dunia ini semua orang pasti dan takut terhadap kematian. Tidak ada orang yang berani, semua pasti takut. Di sini saya akan menguraikan bagaimana untuk menghindari rasa takut ini terhadap kematian. Sang Buddha menjelaskan kepada kita semua di dalam kitab suci Anguttara Nikaya. Dikisahkan ketika itu sang Buddha bertemu dengan seorang Brahmana, ya. Namanya Brahmana Janusoni. Janusoni waktu itu bertemu sang Buddha lalu menghormat sebanyak 3 kali kepada Buddha. Nah, disitulah ia mengungkapkan pandangannya. Oh, Buddha Gotama, aku memiliki pandangan bahwa di dunia ini umumnya semua manusia takut akan kematian, gentar terhadap kematian. Lalu sang Buddha meluruskan dan membabarkan dhamma ini kepada Brahmana Janusoni. Oh Brahmana, memang setiap manusia takut terhadap kematian, gentar terhadap kematian. Tetapi ada orang yang tidak takut terhadap kematian, tidak gentar terhadap kematian. Kalau begitu siapakah yang takut terhadap kematian? Di sini sang Buddha menjelaskan, oh Brahmana, ada orang yang belum terbebas dari nafsu-nafsu kesenangan indriawi. Dia juga belum terbebas dari nafsu dan cinta terhadap kesenangan-kesenangan nafsu indriawi. Dia juga belum terbebas dari kehausan, kerinduan yang mengejarnya terhadap nafsu kesenangan indriawi. Dia juga belum terbebas dari nafsu-nafsu keinginan terhadap kesenangan indriawi. Suatu saat ada penyakit serius yang menghampiri dirinya. Kemudian dia berpikir, oh kesenangan indriawi ini akan meninggalkanku dan aku pun akan meninggalkannya. Maka dia bersedih, meratap, menangis dan meraung-raung. Dia memukuli dadanya. Pikirannya kacau. Sang Buddha mengatakan,
Orang seperti ini atau manusia seperti ini, dia takut terhadap kematian. Lalu Sang Buddha berkata lagi, "Oh Brahmana, ada orang yang belum terbebas dari nafsu-nafsu terhadap tubuh." Ya, jadi ibu bapak harus mengerti yang kedua ini beda ya. Kalau tadi nafsu kesenangan indrawi, kalau sekarang nafsu terhadap tubuh. Dia belum terbebas dari nafsu terhadap tubuh. Dia juga belum terbebas dari nafsu dan cinta terhadap tubuh. Dia juga belum terbebas dari kehausan, kerinduan yang mengejar-ngejarnya terhadap tubuh ini. Dia juga belum terbebas dari nafsu keinginan terhadap tubuh. Suatu ketika ada penyakit serius yang menghampiri dirinya. Kemudian dia berpikir, oh tubuhku yang kucintai ini, tubuhku yang kusayangi ini, engkau akan meninggalkanku, dan aku pun akan meninggalkanmu. Akhirnya dia bersedih, meratap, menangis, meraung-raung, memukuli dadanya. Pikirannya kacau. Sang Buddha mengatakan, orang seperti ini adalah manusia yang takut terhadap kematian. Kemudian selanjutnya Sang Buddha mengatakan lagi, oh Brahmana, ada orang yang tidak pernah melakukan perbuatan baik dan bermanfaat. Dia juga belum membuat perlindungan di dalam dirinya, tetapi dia malah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jahat, yang kejam. Suatu ketika ada penyakit serius yang menghampiri dirinya. Kemudian dia berpikir, oh, aku belum pernah melakukan perbuatan baik. Aku belum pernah melakukan perbuatan yang bermanfaat. Aku juga belum membuat perlindungan di dalam diriku. Maka itulah dia bersedih. Dia meratap. Dia menangis, meraung-raung, memukuli dadanya. Pikirannya kacau. Buddha katakan orang seperti ini adalah manusia yang takut terhadap kematian. Lalu Sang Buddha mengatakan lagi, oh Brahmana, ada orang yang masih ragu terhadap Dhamma, masih bingung terhadap Dhamma yang baik, dan belum mencapai kepastian di dalamnya. Suatu ketika ada penyakit serius yang menghampiri dirinya. Kemudian dia berpikir, wah, aku masih bingung terhadap Dhamma. Aku belum paham terhadap Dhamma. Aku masih ragu terhadap Dhamma yang baik ini. Dan aku juga belum mencapai kepastian di dalamnya. Oleh karena itu, dia bersedih. Dia meratap, menangis, dan meraung-raung. Pikirannya kacau. Buddha katakan, oh Brahmana, manusia seperti ini juga disebut adalah manusia yang takut terhadap kematian.
Inilah 4 jenis manusia yang takut terhadap kematian, Brahmana. Tetapi, Brahmana, ada manusia yang tidak takut terhadap kematian. Siapakah manusia yang tidak takut terhadap kematian? Buddha mengatakan, oh Brahmana, ada orang yang sudah terbebas dari nafsu-nafsu kesenangan indriawi. Dia juga sudah terbebas dari nafsu dan cinta terhadap kesenangan indriawi. Dia juga sudah terbebas dari kehausan, kerinduan terhadap kesenangan indriawi. Dia juga sudah terbebas dari nafsu-nafsu keinginan terhadap kesenangan indriawi. Suatu saat ada penyakit serius yang menghampiri dirinya, maka dia tidak berpikir seperti ini. Oh, nafsu-nafsu kesenangan indriawi ini akan meninggalkanku, dan aku pun akan meninggalkanmu. Karena dia tidak berpikir seperti itu, maka dia tidak sedih, tidak meratap, tidak menangis, tidak meraung-raung, tidak memukuli dadanya. Pikirannya tidak kacau, dia tenang. Orang seperti ini, oh Brahmana, adalah manusia yang tidak takut terhadap kematian. Kemudian yang kedua, Sang Buddha mengatakan, oh Brahmana, ada orang yang sudah terbebas dari nafsu-nafsu terhadap tubuh. Dia juga sudah terbebas dari nafsu dan cinta terhadap tubuh. Dia juga sudah terbebas dari kehausan, kerinduan yang mengejar-ngejarnya terhadap tubuh. Dia juga sudah terbebas dari nafsu keinginan terhadap tubuh. Suatu ketika ada penyakit serius yang menghampiri dirinya, maka dia tidak berpikir seperti ini. Oh, tubuhku yang kucintai, yang kusayangi, engkau akan meninggalkanku, dan aku pun akan meninggalkanmu. Karena dia tidak berpikir seperti itu, maka dia tidak bersedih, tidak meratap, tidak menangis, tidak meraung-raung, tidak memukuli dadanya. Pikirannya tidak kacau, dia tenang. Buddha katakan, oh Brahmana, orang seperti ini adalah orang yang tidak takut terhadap kematian. Selanjutnya Sang Buddha mengatakan lagi, yang ketiga, oh Brahmana, ada orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan baik dan bermanfaat. Dia juga sudah membuat perlindungan di dalam dirinya. Dia juga tidak berbuat jahat, berbuat buruk atau kejam. Maka dia berpikir, aku tidak melakukan perbuatan jahat. Aku melakukan perbuatan baik dan sudah membuat perlindungan di dalam diriku. Maka itulah dia tidak bersedih, tidak meratap,
tidak menangis, tidak meraung-raung. Pikirannya dia tenang. Dan dari sini dia akan pergi menuju ke tempat mereka yang melakukan perbuatan itu. Kemudian yang keempat, Sang Buddha mengatakan, oh Brahmana, ada orang yang tidak ragu terhadap Dhamma, tidak bingung terhadap Dhamma. Suatu ketika ada penyakit serius yang menghampiri dirinya, maka dia berpikir, aku tidak ragu terhadap Dhamma, aku tidak bingung terhadap Dhamma, dan aku sudah mencapai kepastian di dalamnya. Oleh karena itu dia tidak bersedih, dia tidak meratap, dia tidak menangis, dia tidak meraung-raung, tidak memukuli dadanya, pikirannya tidak kacau. Dia pikirannya sangat tenang. Sang Buddha katakan, oh Brahmana, manusia seperti ini adalah manusia yang tidak takut terhadap kematian. Oh Brahmana, inilah empat jenis manusia yang tidak takut terhadap kematian. Selesai Buddha bicara, kemudian Brahmana Januswani mengatakan, luar biasa Buddha Gautama, luar biasa. Sejak saat ini, terimalah aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha mulai hari ini hingga akhir hidup saya. Itulah Brahma Januswani setelah paham, mengerti Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Nah, dari uraian ini, ibu bapak, saudara-saudara Dhamma yang berbahagia, sangat-sangat jelas sekali bagi kita. Karena di dunia ini ada orang yang takut kepada kematian, tetapi ada orang yang tidak takut kepada kematian. Mungkin secara umum semua orang pasti takut. Kenapa? Kenapa orang bisa takut terhadap kematian? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara Dhamma. Karena orang itu belum terbebas dari nafsu-nafsu keinginan terhadap kesenangan indrawi. Kalau begitu Bante, nafsu kesenangan indrawi itu ada berapa? Banyak jenisnya. Nafsu kesenangan indrawi itu bukan nafsu terhadap lawan jenis saja, tetapi banyak. Ya, di dalam kitab suci Anggutara dijelaskan ada beberapa hal ya. Yang pertama, nafsu kesenangan indrawi itu misalnya nafsu terhadap bentuk. Ya. Misalnya seorang laki-laki melihat seorang wanita yang sangat cantik. Ya. Dia tertarik. Nah, ini namanya nafsu kesenangan indrawi juga. Yang kedua, nafsu terhadap suara. Ya. Misalnya kita ini umumnya mendengar suara yang merdu-merdu, ya. Mungkin suara wanita, itu kita senang mendengarnya. Mungkin suara nyanyian yang merdu. Nah, ketika senang mendengar suara-suara itu, muncullah kemelekatan, keinginan-keinginan, kehausan terhadap suara itu. Ini juga termasuk kesenangan indrawi. Kemudian lagi yang ketiga yaitu bau. Ya. Bau di sini umumnya manusia menyenangi bau yang wangi-wangi, ya, wewangian, mencium bau-bau yang wangi-wangi. Ya. Seperti bunga, seperti parfum. Ya. Ketika kita menyenangi bauan seperti itu, termasuk makanan juga ya. Bau-bau masakan yang enak, ya kita bisa mencium. Ketika kita menyenangi, di situ ada kemelekatan. Ketika ada kemelekatan, kita ada penderitaan.
Itulah dikatakan nafsu kesenangan indrawi. Kemudian selanjutnya, contoh yang selanjutnya adalah rasa. Manusia ingin menyenangi rasa yang enak-enak, disebut cita rasa ya. Misalnya kalau ada makanan enak, itu senang sekali manusia itu. Bahkan sampai pergi ke Bogor aja dilayani. Padahal di sini banyak asinan, dia nggak mau, dia tetap pergi ke Bogor demi cintanya kepada rasa, yaitu makanan asinan itu tadi. Demikian juga makanan-makanan yang lainnya. Nah, karena kita melekat terhadap makanan itu, menginginkan ketagihan, itu ya timbul nafsu indera terhadap rasa. Selanjutnya terhadap sentuhan, kita senang ya, menyentuh yang lembut-lembut, yang halus-halus. Nah, itu juga termasuk nafsu indera. Makanya dia kalau mengalami kematian, sebentar lagi dia takut. Lalu yang kedua, nafsu terhadap tubuh. Jadi ini beda ibu bapak ya. Kalau tadi nafsu terhadap indrawi, sekarang nafsu terhadap tubuh. Artinya nafsu terhadap tubuh kita, melekat kepada tubuh kita. Misalnya contoh gampang ya. Ada seorang wanita yang melekat kepada tubuhnya. Lalu ingin tampil beda, maka dia pergi ke dokter supaya tubuhnya itu indah. Misalnya mukanya banyak jerawatnya, mukanya jelek, dia pergi ke dokter, dioperasi plastik ya, sehingga mukanya kelihatan lebih cantik, lebih indah ya, seperti bintang film. Dia menghabiskan bukan ratusan juta, miliaran dia rela untuk mempercantik, untuk mempermak tubuhnya ini. Karena ada kemelekatan, keinginan untuk tubuhnya supaya cantik ini. Maka suatu saat ada penyakit serius, dia melihat tubuhnya yang cantik ini, wah tubuh yang cantik ini nanti akan saya tinggalkan. Akhirnya dia menjadi sedih, menangis, karena melekat tadi. Nah ini nafsu terhadap tubuh. Ya. Selanjutnya, kenapa kita takut terhadap kematian? Yang ketiga karena apa? Karena nggak pernah berbuat baik. Ketika kita hidup, kesempatan emas ini harusnya kita jadikan apa? Momen yang sangat penting. Karena hidup kita itu nggak lama, nggak sampai 100 tahun. Hidup kita ini, menurut Buddha itu, ajaran Buddha hanya paling hebat itu 75 tahun. Tapi Bantai ada yang lebih dari 75, nah itu mungkin bonus ya, karena dia banyak kebajikannya sehingga dapat bonus mungkin bisa 80-90. Tapi umumnya rata-rata manusia untuk saat sekarang ya hanya 75 tahun. Sekali lagi lebihnya bonus ya. Nah, karena dia nggak pernah melakukan perbuatan baik, bahkan melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, membunuh, mencuri, berzina, berdusta, minum minuman keras, maka dia akan menyesal pada saat detik-detik kematian. Maka ketika sebelum ajal, pikiran seorang itu muncul karena melakukan perbuatan buruk. Waduh, selama hidup saya nggak pernah melakukan perbuatan baik, tapi saya melakukan perbuatan jahat, kejam, pernah membunuh ini. Waduh, aku menyesal. Jasa kebajikannya nggak ada, pahalanya nggak ada, karena yang dilakukan perbuatan buruk terus. Ketika dia mau meninggal dunia, bisa saja lahir di alam neraka. Seperti Cunda yang banyak membunuh hewan-hewan babi, nggak pernah berbuat baik meskipun dekat rumahnya dengan wihara Sang Buddha. Akhirnya dia sebelum meninggal melihat api neraka yang berkobar-kobar sehingga dia ketakutan. Saat itulah dia meninggal dunia. Nah ini salah satu contoh ya, maka itu ibu bapak harus banyak berbuat baik.
Kemudian yang keempat, kenapa orang takut kepada kematian? Karena dia ragu terhadap dhamma. Masih bingung. Kenapa dia ragu terhadap dhamma? Karena dia nggak mau belajar, dia nggak mau ke wihara, hanya mendengar sepintas. Sehingga memunculkan kebingungan. Bingung terhadap dhamma, contohnya apa? Misalnya, kata Sang Buddha, meditasi itu buat tenang. Saya mau meditasi ya. Begitu meditasi, yang dipikirin kok utang melulu ini, katanya tenang. Saya ragu, apa benar? Nah, orang ini disebut ragu. Tapi kalau dia tidak punya keraguan, dia pantang mundur. Dia meditasi terus. Setiap hari meditasi, akhirnya mencapai ketenangan. Nah, inilah 4 jenis manusia yang takut kepada kematian. Tetapi bagaimana kita supaya sebagai manusia umat Buddha jangan takut terhadap kematian? Yaitu salah satunya harus terbebas dari nafsu indera, harus terbebas dari nafsu terhadap tubuh. Ya, terbebas dari nafsu indera artinya ya kita jangan terlalu melekat kepada kesenangan-kesenangan indrawi. Apakah itu makanan, apakah itu minuman, apakah termasuk perhiasan. Ya, jangan melekat. Sekedar untuk menyatakan, oh itu indah, ya silakan saja. Tapi kalau muncul kemelekatan, maka itu menimbulkan penderitaan. Akibatnya itu yang membuat kita takut terhadap kematian. Kemudian kita juga harus terbebas dari nafsu terhadap tubuh. Artinya ya kita jangan melekat kepada tubuh ini. Kalau tubuh kita ini jelek, udah terima aja. Ya, boleh nggak Bante pakai bedak? Boleh. Tubuhnya misalnya jelek, pakai bedak, poles-poles sedikit biar kelihatan cantik, nggak apa-apa kalau itu. Itu bukannya melekat, tidak melekat. Yang melekat itu harus dioperasi, mengeluarkan uang segala macam. Ya. Kalau sekedar penampilannya pakai bedak sedikit-sedikit karena ingin kondangan, masih cincai, ya nggak jadi masalah, itu wajar. Apalagi sebagai wanita, itu bukan melekat. Ya, jadi melekat itu artinya benar-benar kalau nggak pakai ini saya nggak nyaman. Kalau nggak saya dioperasi saya nggak cantik. Jadi melekat sekali. Nah ini yang nggak boleh. Nah selanjutnya yang ketiga harus banyak berbuat baik. Ya. Jadi kesempatan hidup di dunia ini digunakan untuk yang baik. Misalnya berdana, menjalankan sila, bermeditasi. Pokoknya setiap hari berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Tiada hari tanpa berbuat baik. Kalau kebajikan kita ini sudah banyak, ya sudah penuh, jasa kita juga sudah banyak. Kita nggak takut lagi terhadap kematian. Apalagi zaman sekarang, zaman penyakit, salah satunya corona. Ya, yang dimaksud penyakit serius itu termasuk penyakit corona, penyakit tumor, ya. Penyakit yang mematikan, itu namanya penyakit serius. Jadi ketika kita banyak pahala, banyak kebajikan, ada penyakit, ya, apakah corona, apakah koroni, ya, yang menyerang kita nggak takut. Ya. Apakah suatu penyakit kanker lalu kita diponis, Pak, Bapak kena penyakit kanker, lalu dinyatakan stadium 4, Pak, maaf saya tidak takut. Jangankan stadium 4, stadium sepak bola saya tidak takut. Kenapa kok nggak takut? Karena saya sudah banyak berbuat baik. Sudah banyak melakukan kebajikan, meditasi, termasuk membantu sanak keluarga, orang tua. Maka ketika penyakit ini menghantui kita, sebentar lagi kita meninggal dunia, tidak takut. Penyakit apapun tidak takut. Tapi walaupun kita tidak takut, ingat, kita dalam situasi corona seperti ini juga harus tetap menjaga kesehatan, ya, mengikuti protokol kesehatan, sering cuci tangan, ya, kemudian sedapat mungkin jarang keluar kalau nggak penting, lalu memakai masker. Nah dengan demikian termasuk mengatur jarak,
Ya kita sehat. Kalau tubuhnya sehat, kita bisa banyak berbuat baik. Kalau kita banyak berbuat baik, banyak jasa. Kalau kita banyak jasa, suatu saat kematian muncul, kita tidak takut. Inilah yang perlu kita sikapi. Jadi kita jangan takut terhadap kematian. Tetapi banyak berbuat baik, kemudian hidupnya juga sehat, ikuti protokol kesehatan. Ya bukan berarti Bante saya nggak takut mati, malah cari mati, ini salah. Ya, cari mati salah, misalnya nggak mengikuti protokol kesehatan, makan sembarangan. Ya. Nah ini namanya cari mati. Jangan sampai seperti ini. Sekali lagi kita jangan takut terhadap kematian selama kita banyak berbuat baik, berbuat amal. Yang kita takutkan apa? Ketika kita berbuat buruk, itu yang perlu kita takutkan. Kalau berbuat baik, jangan takut. Ya, jangankan kematian datang 2 hari, sekarang pun kalau mati nggak jadi masalah. Karena sudah banyak berbuat baik. Kemudian satu hal lagi, kita jangan ragu terhadap ajaran Sang Buddha. Karena ajaran Sang Buddha adalah ajaran kebenaran. Akan membimbing manusia ke alam surga, ke alam yang lebih tinggi, termasuk ke arah kesucian. Bagaimana caranya? Kita harus banyak belajar, banyak bertanya, kemudian mempraktekkan. Maka dengan berbekal inilah kita akan bisa lahir di alam yang lebih bahagia lagi, dan kita tidak takut lagi terhadap kematian. Baik ibu bapak dan para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah apa yang saya uraikan. Semoga kiranya kita dapat memberikan manfaat bagi kita. Semoga kita tidak takut terhadap kematian. Semoga kita selalu banyak berbuat baik. Akhir kata, saya mohon diri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.